Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Saudara, bukankah itu berkat yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita? Karena ketika kita mendekat kepadanya, menyembah Dia, Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan berkat. Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Dan ketika kita bersekutu dengan Dia, kita mengalami kekuatan daripada Dia. Kita mengalami kesegaran di dalam Dia. Saudara, betapa berharga di tengah dunia seperti ini, kita mengalami seperti itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ibadah, saudara, merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Dan tidak boleh kita lakukan ini kepada ciptaan yang lain. Sehingga pada umumnya, manusia menyadari bahwa ibadah itu merupakan tindakan manusia di dalam menyembah Tuhan. Namun bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai ibadah? Alkitab mengajar kepada kita bahwa ibadah itu adalah undangan, anugerah Tuhan kepada kita untuk kita menghampiri Dia. Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita beribadah bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, tetapi kita beribadah karena Tuhan berkenan kepada kita, sehingga Ia mengundang kita datang beribadah kepadanya. Sehingga ibadah bukanlah buatan manusia, namun ibadah adalah desain Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita yang percaya kepadanya, taat melakukannya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 22 sampai 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. Dan ibadah kita bukan ibadah buatan manusia, melainkan berdasarkan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, Tuhan Allah adalah roh yang di atas seluruh ciptaannya. Dan Ia menyatakan dirinya dengan berbicara kepada manusia. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu." Saudara, ketika umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan, maka ada sebuah kecenderungan manusia itu ingin melihat seperti apa yang dia sembah.
maka Tuhan melarang mereka membuat patung-patung untuk mereka menyembahnya. Karena patung-patung itu adalah buatan manusia dan tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang adalah roh, yang tidak terlihat oleh mata, namun Dia sudah ada dan terus ada dan akan ada, karena Dia adalah Allah yang kekal sampai kekal. Dan Allah yang kekal ini adalah Allah yang menyatakan diri kepada umatnya dengan berbicara kepada umatnya. Saudara, itu dikatakan oleh Mazmur 115 ayat 2-7. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang berbicara. Dan hari ini, Tuhan berbicara melalui firman-Nya di dalam kitab suci. Ketika kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, maka saya haruslah menjadi umat Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita beribadah kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, bukan apa yang kita pikirkan. Di dalam ayat 24 dikatakan, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ketika kita beribadah, yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan merupakan perkenanan Tuhan atas ibadah kita. Maka firman Tuhan berkata, jikalau umat Tuhan melakukan seperti yang Tuhan telah rancangkan, maka Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu dan akan memberkati engkau. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, ibadah orang percaya bukan buatan manusia, bukan rancangan manusia, bukan manusia berusaha mencari perkenanan Tuhan, sehingga manusia membuat sebuah ibadah. Namun ibadah itu adalah desain Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita di dalam Yesus Kristus, sehingga Dia memanggil kita untuk kita beribadah kepada Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 4:24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus berkata, perkataanku adalah roh yang menghidupkan. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, kita bersyukur kita berada di dalam Yesus Kristus, sehingga kita adalah orang yang diundang untuk beribadah kepadanya dan menikmati kehadiran Tuhan yang menguatkan kita. Marilah kita beribadah dengan kerinduan yang besar, karena kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, menyembah Tuhan haruslah fokus kepada Tuhan, bukan kepada buatan tangan manusia. Saudara, dikatakan ayat 25, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Saudara, pencobaan bagi kita yang beribadah kepada Tuhan adalah fokus dalam ibadah kita
Bagi orang Israel, di mana bangsa-bangsa lain ada begitu banyak patung-patung yang dibuat, maka Tuhan melarang bahwa batu-batu yang dipakai untuk membawa korban kepada Tuhan itu dibuat dengan ukir-ukiran. Supaya mereka tidak sama dengan bangsa lain di mana fokus kepada batu buatan manusia yang mungkin bisa sangat indah. Bagi kita hari ini, sebagai orang percaya, mari kita ketika beribadah kita fokus kepada Tuhan. Bukan kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Hati kita datang kepada Tuhan. Bukan tergantung kepada benda-benda yang ada. Bukan tergantung kepada segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Meskipun ketika dibuat oleh manusia itu, kita lakukan dengan tulus hati untuk memuliakan Tuhan. Namun, kita bisa terganggu fokus kita jikalau kita tidak menjaga diri. Mari kita beribadah. Kita fokus kepada Tuhan. Karena Dia yang layak menerima sembah dan puji kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Melalui firman-Mu, kami mempunyai sikap hati yang benar ketika kami datang beribadah. Datang kepada Tuhan dengan kesadaran kami diundang oleh Tuhan karena anugerah dan kasih-Mu, karena kami orang-orang ditebus oleh Tuhan. Sehingga Tuhan ketika kami beribadah dengan sukacita. Kami beribadah dengan segenap hati kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami fokus kepada Engkau dalam ibadah. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.